Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Seperti biasa kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk hari Sabtu 25 Oktober 2025. Yang pertama ya, yang juga sangat ramai kalau kita lihat di beberapa hari terakhir, yaitu terkait Bahlil. Ya, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, minta kader Golkar hentikan laporan terkait meme dirinya. Hal ini disampaikan oleh Bahlil ya. Ia mengaku telah bertemu memanggil Sekjen Partai Golkar Sarmuji ya, untuk menegur kader agar tidak memperpanjang persoalan tersebut. Bahlil menegaskan dirinya telah memaafkan pembuat meme, termasuk yang berisi dan pribadi, bahkan ada unsur rasial. Selanjutnya, Deddy Mulyadi minta BPK dalami audit kas Pemprov Jawa Barat. Ya, ini disampaikan oleh Deddy Mulyadi pasca dia ke Bank Indonesia, dan betul ada kesamaan yang terkait 4,1 triliun ya. Itu saya baca dari berita. Permintaan ini direspon ya atas dugaan APBD yang disimpan dalam bentuk deposito sebagaimana disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Selanjutnya, Sekjen DPR Indra Iskandar mangkir panggilan KPK terkait kasus korupsi rumah dinas. Sekjen DPR RI, jadi bukan anggota DPR RI ya. Ini bagian kesekjenan ya, dan ini sekjennya ya. Tidak memenuhi panggilan KPK pada hari Jumat kemarin untuk terkait kelengkapan rumah dinas anggota DPR anggaran tahun 2020. KPK menyebut Indra mengirim surat pemberitahuan ketidakhadiran karena memiliki agenda lain yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, Roy Suryo tuduh ijazah Jokowi palsu. Ya, ini disampaikan oleh Roy Suryo ya, usai menerima salinan dokumen dari KPU. Ini sebenarnya sudah isu lama, tetapi memang kembali ramai terutama setelah Roy Suryo menerima salinan dari KPU ya. Sebelumnya ada yang saya lupa tuh namanya siapa. Dia dapat salinan dari KPU, salinan itu diberikan ke timnya Roy Suryo. Nah, kali ini Roy Suryo langsung meminta sendiri ke KPU dan dia mendapatkan itu. Kepolisian sebelumnya memastikan keaslian ijazah Jokowi melalui verifikasi langsung ke SMA 6 Surakarta dan juga Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi tercatat masuk UGM 1980 dan lulus 1985. Hidayat Nur Wahid nilai sanksi IOC ya, Komite Olimpiade Internasional ke Indonesia tidak adil dan sangat diskriminatif. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menilai IOC sangat diskriminatif. Ia menyoroti bahwa negara lain seperti Belgia dan Italia juga menolak kehadiran atlet Israel, tapi tidak mendapatkan sanksi serupa. Indonesia juga mendapatkan dukungan ya dari Rusia yang menilai juga apa yang dilakukan oleh IOC ini sangat diskriminatif. Dari berita DPR minta pemerintah kaji ulang rencana bahasa Portugis menjadi pelajaran sekolah yang wajib. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 Boni Triana ya, dari fraksi PDIP, meragukan rencana pemerintah menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Ketua Komisi 10 ya, Hetifah Saifudian, meminta pemerintah mengkaji manfaat strategis, diplomatik, dan relevansi bahasa Portugis terhadap kebutuhan masa depan. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menerima Presiden Brasil Lula da Silva, ini dia bagian dari strategi diplomatik ya, kedekatan secara mungkin ideologi antara Pak Prabowo dengan negara-negara Amerika Selatan yang sebagian ini memang berpaham lebih sosialis, terutama dengan Lula da Silva. Yang Lula da Silva ini dia berani secara terbuka melawan Trump. Dengan politik bebas aktifnya Indonesia, ya tentu Indonesia tidak punya sesuatu yang cukup besar gitu ya, yang bisa Indonesia punya lah, bukan saya ingin mengecilkan Indonesia, tidak, tetapi Presiden Prabowo melihat ada trade off saat dia berinteraksi dengan Presiden Brasil yang mungkin tidak selalu dengan angka. Ada kerjasama bisnis, dagang ada,
Tetapi untuk menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ini juga punya kalau bahasa Arabnya muyul ya, punya keinginan untuk bekerja sama lebih panjang ya, entah itu ekonomi, politik. Tentu ini hal yang menurut saya cukup menarik, bahwa bahasa Portugis sebagai bahasa yang sehari-hari digunakan di Amerika Selatan dan juga di Brazil ini akan diberikan pelajaran di Indonesia. Ini sebagai gestur bahasa politiknya Presiden Prabowo untuk meyakinkan Presiden Lula da Silva, I'm your friend, seperti itu. Jadi tidak harus dengan kerjasama yang nilainya besar sekali, militer segala macam, karena Presiden Prabowo sendiri saat menjadi Menhan sudah membeli banyak pesawat Tucano ya dari Embraer Brazil, seperti itu. Presiden Prabowo sebenarnya suka ya dengan keberanian Lula da Silva dalam melawan hegemoni Barat. Tetapi di satu sisi Presiden Prabowo tidak bisa menunjukkan keberpihakannya, kesukaannya gitu terhadap Lula da Silva. Jadi dia menunjukkan dengan bahasa Portugis diajarkan di sekolah ya. Tapi kita lihat saja nanti jadi wajib atau tidak. DPR tegaskan umroh mandiri tak melemahkan peran Biro Perjalanan. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 8 Sally Adriani yang menegaskan bahwa ketentuan umroh mandiri dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Nomor 14 Tahun 2025 tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran Biro Perjalanan Haji atau PPIU. Jadi kalau kita lihat ya, kejadian yang terkait kasus kuota haji itu melemahkan posisi biro-biro haji umroh yang diketahui sebagian besar, saya nggak tahu jumlahnya, cuman menurut pengakuan kan cukup banyak yang mengambil jatah dari kuota haji tambahan itu yang mungkin mendorong sehingga aturan di Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh tersebut akhirnya juga ada yang mendorong agar umroh mandiri ini diperbolehkan. Haji mandiri nggak ada ya, umroh mandiri yang diperbolehkan. Memang kondisinya dari Biro Haji Umroh ini memang lagi lemah ya dengan kasus tersebut. Selanjutnya, DPR dukung langkah Menkyu blacklist pemasok pakaian bekas impor. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 6 ya, Imas Aan Ubudiah. Saya termasuk setuju. Jadi jangan sampai pasar kita itu ya dipenuhi oleh barang-barang baju bekas thrifting. Kalau dulu ya harganya ya 10.000, 25.000, 30.000. Kalau kita lihat sekarang harganya banyak yang lebih mahal dari baju baru, dan bahkan banyak yang palsu juga, udah bekas palsu. Itu yang serem ya. Selanjutnya dari berita DPD RI, Fahira Idris soroti tiga tantangan utama Presiden Prabowo. Ya, Fahira Idris, anggota DPD RI dari Dapil Jakarta, menilai program prioritas pemerintahan Prabowo seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, pendidikan, dan sekolah rakyat, sekolah Garuda telah memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat. Namun ia menyoroti ya terkait tantangan ya terkait kebutuhan pokok, biaya hidup murah, percepatan kemajuan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya dari isu ekonomi ya, Menteri Purbaya ungkap 4 fokus perbaikan sistem korteks pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan 4 fokus perbaikan sistem administrasi perpajakan korteks, yaitu penyelesaian masalah teknis, perbaikan aplikasi, keamanan, dan infrastruktur. Yang terbaru juga Menkyu bilang, saya akan bawa hacker yang selama ini megang sistemnya LPS untuk menyelesaikan sistemnya korteks. Selanjutnya Purbaya soroti pegawai pajak tagih utang 300.000 pukul 5 pagi. Ini disampaikan oleh Menteri Purbaya menegur seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menagih tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada pukul 5.41 pagi ya. Pegawai ini bertugas sebagai akun representatif di KPP 3 Raksa, berdalih menagih pagi-pagi karena takut lupa. Selanjutnya
Menko Purbaya ungkap oknum pajak di Semarang diduga pungli 300 juta ke pengusaha. Ya, pengusaha diminta membayar pajak tambahan 300 juta oleh oknum DJP meski telah memenuhi kewajiban perpajakan. Bahlil siapkan insentif untuk pabrik etanol, ya, dukung program E10 pada 2027. Ini terkait kandungan etanol E10, etanol 10% di bahan bakar ya nanti. Dari isu sosial, BGN nonaktifkan kepala SPPG Bekasi terkait dugaan pelecehan pegawai. Ini viral ya. Ada seorang wanita baru bekerja di salah satu dapur MBG itu dilecehkan di salah satu dapur MBG di Bekasi, itu viral di media sosial. Sekarang kepala SPPG ini atau kepala dapurnya ini sudah diberhentikan. 214 siswa di Sleman diduga kembali ya ada kasus keracunan MBG. Ini terjadi di Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Di MAN 3 Sleman, SMP 2 Melati, dan SD Jombor Lor. Banjir 3 hari lumpuhkan jalan Kaligawe Semarang. Ini kampung halaman saya, Semarang. Ini Semarang bagian utara, bagian atas ya, di situ di Jalan Raya Kaligawe itu menghubungkan itu adalah salah satu jalur pantura ya. Jadi kalau dari utara itu Semarang mau ke Demak, Kudus itu lewatnya situ kalau lewat Pantura, dan itu memang sudah langganan banjir sampai sekarang. Ini memang sulit. Itu dulu kawasan industri, sampai sekarang juga kawasan industri, tetapi sudah banyak yang tutup juga karena ya banjir, susah kayak gitu ya. Itu banjir rob segala macam tuh hampir setiap hari. Tapi ini memang hujan sedang lumayan dan ini tidak surut. Biasanya itu kadang habis hujan sore ya air pasang itu naik, tapi nanti pagi enggak. Tapi ini udah 3 hari 4 hari ini tidak turun-turun hujannya, padahal juga deres, tapi bukan yang deres banget sehingga mengakibatkan banjir di berbagai tempat. Tapi memang ini itu tempatnya luar biasa. Dari berita internasional, Israel tangguhkan RUU aneksasi tepi barat setelah dikecam Trump dan juga negara Muslim. Ya, bahkan kalau kita lihat Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut langkah itu adalah aksi politik bodoh yang merusak upaya perjanjian damai Gaza. Jadi saat ada perjanjian damai Gaza ini, Israel menyerang Gaza, bahkan dia akan mengambil alih wilayah tepi barat. Selanjutnya, Trump berpeluang bertemu Kim Jong Un saat kunjungan ke Korea Selatan. Ini disampaikan oleh Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-yun ya. Kita lihat saja ya apakah bisa bertemu nanti. Maduro serukan perdamaian di tengah kampanye militer Amerika. Ini disampaikan oleh Presiden Venezuela ya, Nicolas Maduro, menyerukan agar perang dihentikan. Untuk trending media sosial ini terkait Bahlil ya, tadi yang kita gak bicara. Jadi tidak hanya di media sosial, beritanya juga kenceng. Kalau kita lihat Bahlil, memenya masih banyak ya. Bahkan saya juga heran ya dengan netizen ini luar biasa ya. Kan ada pelaporan ya terhadap akun-akun yang tidak hanya mengupload tetapi juga melakukan repost. Tapi ini akun-akunnya, postingannya saya lihat tambah banyak gitu, komen-komennya juga tambah berani. Tapi memang kalau saya lihat itu ada beberapa yang mungkin terlalu ofensif ya, menyerang secara fisik itu saya pikir itu berlebihan. Kita boleh kritik ya dari sisi kebijakannya. Mungkin sebagian besar masyarakat ada yang marah karena yang tadi ada mewajibkan etanol itu ya, sehingga banyak sekali video yang menjelaskan terkait ancaman kalau BBM itu mengandung etanol 10% di motor 2 tak tidak bisa ya. Lalu juga di motor-motor mobil yang tua itu nanti akan relatif tangki bensinnya akan lebih mudah mengalami karat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.